Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini kita kembali bertemu di kegiatan kelas virtual nasional di hari kedua. Meskipun kegiatannya malam hari ya, apalagi di bagian timur mungkin sudah pukul 8 ya. Semoga ini menjadi momen kita untuk bisa belajar bersama, saling berbagi, dan mungkin nanti kita bisa saling bertanya jawab, diskusi ya. Bapak Ibu, malam hari ini sesuai dengan tema yang telah ditentukan oleh GII ya, yakni membuat game berbasis PowerPoint. Kemarin sudah saya sampaikan beberapa fitur dasar yang akan kita gunakan dalam PowerPoint ya, seperti adanya action, adanya hyperlink, animation dan lain sebagainya. Nah, kemarin di grup dan ada juga yang bertanya ke saya melalui private chat terkait dengan tema hide and seek ya. Ya, untuk tema hide and seek ternyata kemarin belum saya sampaikan. Kenapa? Karena memang tema hide and seek itu sama dengan game memory yang ada di hari kedua. Sehingga insya Allah pada malam hari ini saya akan sampaikan dan juga menambah materi yang lain, yaitu membuat spin game. Ya, spin game yang di dalamnya terdapat quiz ya. Oke, langsung saja Pak Ibu, untuk efisiensi waktu saya akan langsung mulai ke materi pokok pelatihan. Saya izin share screen, Bapak Ibu sekalian. Oke. Oke, apa sudah muncul Bapak Ibu? Pak Dokter? Sudah oke. Oke, baik, terima kasih. Ya, untuk malam hari ini saya akan sedikit menyampaikan terkait game hide and seek atau game memory sebenarnya. Sama saja. Ya, karena intinya adalah untuk menguji daya ingat peserta yang akan menggunakan game ini. Ya, sebenarnya fungsi dasar atau fitur dasar yang digunakan dalam game ini adalah sama seperti yang kita gunakan ketika kita membuat puzzle. Ya, sehingga fitur-fitur yang kita gunakan kita maksimalkan melalui fitur-fitur yang ada di menu animation. Di sana nanti akan ada animation pen, kemudian nanti kita akan mengolah gambar berikut dengan objeknya, kemudian kita akan integrasikan menggunakan fitur animasi dan trigger. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan contohkan terlebih dahulu ya permainan hide and seek. Nah, ini adalah game hide and seek atau sama juga dengan game memory ya. Ini game sederhana ya untuk menguji daya ingat Bapak Ibu. Ya, ini adalah game yang sebenarnya mencocokkan gambar yang sama ya. Oke. Sebagai contoh saya akan buka. Nah, di sini ada gambar Bung Karno. Jadi kita akan mencari gambar yang sama, Bapak Ibu. Kita akan mencari gambar yang sama. Nah, artinya jika kita membuka pada gambar yang berbeda dengan gambar yang kita buka semula, maka kita harus tutup lagi. Oke, maka kita akan cari gambar yang sama. Oke, sudah sama. Oke. Nah, ini adalah game atau contoh sederhana dari hide and seek, Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya ini karena sekedar contoh ya, maka hanya ada 6 kotak ya, atau hanya ada, mohon maaf, 8 kotak ya. Ketika Bapak Ibu ingin mengembangkan, mengkreasikan ya, mungkin bisa menambahkan banyak kotak atau banyak gambar ya. Untuk membuatnya, langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah membuat dokumen baru ya, membuat dokumen baru dengan cara bisa langsung memilih file, kemudian new, atau dengan cara cepat atau shortcut Ctrl N ya. Oke. Saya gunakan slide yang di bawahnya saja Pak Ibu ya. Oke. Jadi langkah pertama adalah kita menyiapkan terlebih dahulu gambarnya Bapak Ibu ya. Kita menyiapkan terlebih dahulu gambarnya. Oke. Saya ambil saja dari foto yang sudah saya sediakan di sini. Oke. Saya blok dulu. Saya pindahkan ke sini. Oke, yang perlu diperhatikan ketika Bapak Ibu membuat gambar, ya, karena akan ditutup dengan objek atau kotak, ya, maka upayakan bentuk gambarnya harus menyesuaikan dengan bentuk penutupnya, ya, dengan bentuk penutupnya. Oke, Bapak Ibu bisa menggunakan bentuk yang lain, bisa lingkaran atau segitiga, silakan, ya. Tinggal bagaimana Bapak Ibu bisa mengkreasikannya. Oke, nah. Untuk memasukkan foto tentu bisa dengan cara insert picture ya, atau Bapak Ibu kalau sudah terkoneksi internet bisa langsung menggunakan sumber digital atau online picture di sini ya.
Kalau saya terbiasa menggunakan online picture, jadi tidak perlu menyiapkan file atau gambar dalam dokumen. Oke, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu sudah menyiapkan foto sesuai dengan jumlah yang ingin dibuat, ya. Langkah berikutnya adalah silakan masukkan rectangle, ya, memasukkan rectangle, ya. Seperti biasa, untuk membuat kotak yang simetris, ya, Bapak Ibu sambil menekan shift, ya. Tujuannya adalah agar kotak yang kita buat itu simetris. Begitupun ketika Bapak Ibu ingin membuat sebuah lingkaran yang sempurna, itu juga harus menekan shift. Oke, jadi kalau tidak menekan shift, itu akan berbentuk bebas ya, bisa oval dan lain sebagainya. Sehingga harus menekan shift. Ya, langkah pertama kita buat dulu kotaknya. Oke. Kemudian kita samakan ukurannya dengan gambar yang akan kita tutup, Bapak Ibu. Dengan cara kita geser secara manual, kita sesuaikan ukurannya. Oke. Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu bisa percantik ya dengan memanfaatkan fitur shape effect-nya. Ya, di sini ada yang menggunakan outline atau dengan pilihan yang lain. Silakan. Ya. Nah, karena kita akan membuat game hide and seek ya, membuka dan menutup ya, maka setelah kita membuat kotak seperti ini ya, kita akan memanfaatkan fitur animasi. Animasi. Ya. Langkahnya adalah Bapak Ibu silakan tekan terlebih dahulu atau klik objek atau kotak yang akan kita buka ya, karena kotak ini sebenarnya adalah penutup ya, penutup gambar. Maka kita akan menambahkan animasi untuk bisa menutup, untuk bisa membuka dan menutup. Ya. Langkahnya adalah klik dulu objek biru atau kotak biru, kemudian Bapak Ibu pilih animations. Ya. Di sini ada pilihannya ya. Karena tujuannya adalah untuk membuka tutupnya atau membuka kotaknya ya, maka langkah yang Bapak Ibu lakukan adalah memilih animasi yang membuka. Di sini ada pilihannya, ada entrance, ada emphasis, ada exit. Maka Bapak Ibu pilih yang exit ya untuk membuka. Ya, di sini ada pilihan, ada entrance atau masuk, ada emphasis, ada exit ya. Bapak Ibu pilih yang exit. Silakan pilih variasi yang Bapak Ibu inginkan. Kalau saya akan memilih the sphere. Ya. Oke. Setelah memasukkan animasi di sphere atau membuka, ya, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu memilih animation pen. Ya, di sini dalam menu animation masih ada submenu animation pen. Ya. Nanti akan muncul di sebelah kanan ya kolom untuk mengatur animasi. Ya, oke. Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu klik dulu objek biru atau kotak biru ya. Kemudian di sini ada indikator panah ke bawah ya. Kemudian pilih yang timing. Maka akan muncul kolom timing. Saya ulangi, klik dulu ya di sini di objek yang akan kita masukkan animasi ya. Di sini akan ada kolom animation pen, pilih indikator panah ke bawah dan pilih opsi timing. Ya, di sini ada pilihan triggers, Bapak Ibu ya. Pilihan triggers. Kemudian kita pilih triggers ya. Di sini akan ada pilihan start effect on click off. Jadi objek biru akan terbuka ketika mengklik apa ya. Kita akan pilih rectangle 7. Nah, sebenarnya agar memudahkan Bapak Ibu agar tidak bingung ketika memilih pilihan di sini ya, bisa terlebih dahulu mengubah nama atau rename terlebih dahulu dengan cara pilih home, pilih select, selection pen ya. Nanti kita akan klik mana yang akan kita rubah namanya. Nah, di sini kita akan ubah nama kotak terlebih dahulu ya dengan
nama kotak 1 misalnya. Ya, oke. Tujuannya apa? Agar Bapak Ibu tidak bingung ketika men-trigger objek yang akan kita hubungkan dengan animasi. Oke. Saya ulangi ya, karena sudah diberi nama, kita pilih objeknya, kita pilih indikator ke bawah, pilih timing, dan ada pilihan trigger di bawah. Kemudian pilih opsi start effect on click off untuk memilih tombol mana yang akan membuka objek biru ini. Ya, kita pilih tadi namanya apa? Kotak 1 ya, kotak 1. Kita klik OK. Artinya objek biru ini akan terbuka ketika kita mengklik atau menekan kotak biru ini. Kita coba ya, kita slideshow. Ya, kita akan buka. Jadi sangat sederhana sekali Bapak Ibu ya. Nah, karena nanti pada saat permainan berlangsung, ya, ketika gambar itu tidak cocok dengan gambar yang kita buka berikutnya, maka kita harus tutup kembali. Ya, langkah yang harus Bapak Ibu lakukan adalah menutup kotak biru ini. Ya, kita akan manfaatkan gunakan fitur animasi lagi, ya. Karena sebelumnya kita sudah menggunakan animasi ya pada kotak biru ini, maka kita harus menggunakan add animation. Ya, pilih animation. Di sini ada submenu add animation. Ya. Kita klik kotak biru, ya, pilih menu animation, kita pilih menu add animation. Karena tujuannya ya untuk menutup kembali ya, maka kita pilih yang appear. Ya. Oke, kalau sudah demikian, langkah berikutnya adalah seperti yang tadi ya, kita pilih indikator panah ke bawah, kemudian pilih timing, ada trigger di bawah, kemudian pilih start effect on click off. Kotak mana yang akan kita integrasikan dengan gambar yang akan kita tutup. Maka kita pilih lagi yang kotak 1. Oke. Nah, sudah seperti ini, kita coba. Ya, kita tutup kembali. Ya, sebentar Bapak Ibu. Ini masih ada yang salah. Oke. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Oke. Karena kita akan membuka atau menutup kembali ya, ini sudah ada animasi ya. Saya ulangi, Bapak Ibu bisa klik kotak yang biru ya, kemudian pilih animation ya, pilih submenu add animation, pilih yang appear, atau boleh pilih animasi yang lain ya, banyak pilihannya. Setelah itu ketika kotak ini terbuka ya, kotak ini terbuka, maka yang muncul adalah gambar ya. Jadi kita akan menutup kembali dengan cara pilih kotak biru ya. Tadi saya katakan kotak biru. Kemudian kita pilih yang indikator panah ke bawah, pilih timing, kemudian Bapak Ibu klik atau pilih bukan yang kotak 1, tetapi gambar yang ada di belakang kotak. Yang mana? Yakni yang gambar Bung Karno. Di sini saya beri contoh ya, Bung Karno. Klik OK ya, kemudian kita akan coba. Oke. Bentar ya. Sudah, ini kita pindah ke bawah. Ya. Jadi nanti langsung membuka. Jadi sebenarnya kita bermain di animasi Bapak Ibu. Ketika kita mengklik gambar, maka akan muncul kotak yang biru. Ya. Hal yang sama dilakukan di kotak-kotak yang lain. Ya. Untuk efisiensi, ya kita langsung menduplikasi saja. Langsung menduplikasi. Oke. Apa tujuannya? Agar kita tidak perlu kembali membuat animasi yang lain. Kalau sudah menduplikasi, artinya format animasinya sama. Ya, tinggal Bapak Ibu memindahkan gambar yang lain, ya misalkan mengcopy langsung menduplikasi,
ya. Kemudian arahkan ke kotak yang lain, kemudian posisikan gambar di belakang dengan cara format, bring, atau send to back. Oke, oke. Oke, Pak Dokter, bagaimana? Mungkin bisa diperlambat, Pak Aris. Terlalu cepat. Bagian yang mana? Ya, bisa diulang. Oke, saya lihat dulu. Oke, untuk merename ya, untuk mengubah nama, Bapak Ibu pilih home, ya, pilih home. Kemudian ada pilihan di sudut kanan atas. Di sudut kanan atas ada pilih selection pane. Nah, ini ada daftar objek-objek yang ada di dalam slide. Silakan Bapak Ibu ubah namanya ya dengan tujuan untuk memudahkan ketika mengintegrasikan dengan objek yang lain. Ya, ketika kita klik objeknya, maka di sini akan langsung muncul. Ya, saya beri nama Bung Hatta, ya, saya beri nama Pak Harto, saya beri nama Pak Habib. Ya, tujuannya adalah memudahkan Bapak Ibu ketika ingin membuat trigger atau animasi. Oke. Oke, demikian Pak Dokter. Oke, lanjut. Oke. Ada pertanyaan, bisakah diberikan efek sound pada kotak warna biru? Bisa, Bu, ya. Bisa, Pak, maaf. Bisa, Pak Joko ya, bisa. Di sini ada fitur sound ya, Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu kreasikan sendiri. Di sini ada audio. Audio itu bisa Bapak Ibu siapkan terlebih dahulu atau langsung merecord secara langsung di dalam file. Ada opsi audio on my PC atau record audio secara langsung. Demikian Pak Joko ya. Oke, baik. Saya kira demikian membuat game hide and seek ya, Pak Doko dan Bapak Ibu sekalian. Sangat sederhana sekali ya, tinggal memanfaatkan fitur animasi dan trigger yang ada di menu animation pane. Oke, Pak Dokter. Oke. Materinya ada lagi, Pak Haris? Selain Ada. hide and seek? Ini ada spin game. Oke, bisa dilanjutkan. Oke, baik. Saya kira untuk ini cukup ya, Bapak Ibu ya. Semoga dipahami dengan baik. Nanti jika ada kesulitan, silakan tanyakan langsung ke saya ataupun melalui grup yang telah disediakan. Saya lanjutkan ke materi yang lain. Sudah muncul, Pak Dokter? Belum. Share screen-nya belum ada. Share screen modelnya. Sudah muncul? Oke. Sudah ya? Oke, baik. Materi berikutnya adalah Bapak Ibu akan membuat spin game ya yang bisa digunakan ketika pembelajaran, baik itu secara daring maupun luring atau tatap muka. Ya, game ini biasa digunakan mungkin baik di jenjang dasar ataupun di jenjang menengah ya, yang bisa disesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu di sekolah. Sehingga ini menjadi alternatif ketika Bapak Ibu ingin melaksanakan kuis atau evaluasi. Ya. Oke. Sebelum saya jelaskan, saya akan tampilkan terlebih dahulu. Sudah muncul, Pak Dokter? Oke, sudah. Oke. Pak Dokter tolong jawab stop ya. Saya pilih angka sesuai dengan arahan dari Pak Dokter ya. Oke, kita mulai. Stop. Stop ya. Oke. Kita berhenti di angka 1. Angka di dalam spin game ini adalah indikator soal Bapak Ibu ya. Silakan ketika ingin membuat lebih banyak, nanti tinggal menyesuaikan saja jumlah soalnya. Ini hanya contoh saja dari saya, sehingga saya hanya membuat 6 soal. Ya. Pak Dokter sudah memilih angka 1 ya, dan stop di angka 1, maka saya akan klik angka 1. Setelah itu akan muncul sebuah pertanyaan. Ya. Di sini ada beberapa tombol pilihan, ada tombol pilihan jawab, dan ada
tombol home atau kembali ke menu awal. Ya. Jadi ketika sudah di stopkan ya di sini ya, nanti tinggal mengklik atau menekan angka indikatornya, nanti akan masuk ke soal sesuai dengan pilihan yang tadi. Apa isi sila ketiga, Pak Dokter? Lanjutkan. Lanjutkan, oke, lanjutkan isinya ya. Jadi ini hanya contoh sederhana, silakan mengkreasikan dengan animasi yang lain sehingga lebih menarik. Oke, setelah dijawab, ya silakan langsung kembali ke menu yang pertama dengan menekan tombol back to spin atau kembali ke spin. Yang putar lagi, stop, berhenti di angka yang berbeda. Ini adalah contoh simulasi penggunaan spin game dalam pembelajaran. Bagaimana cara membuatnya? Ya. Langkah yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah sama seperti yang ketika membuat puzzle ataupun memory game, yaitu membuat dokumen baru terlebih dahulu. Ya, dengan cara bisa langsung memilih file, kemudian pilih blank presentation. Setelah sudah muncul dokumen yang baru, hilangkan dulu layout yang ada di dalam slide. Hilangkan dulu layout yang ada di dalam slide. Ini biasanya otomatis langsung muncul, Bapak Ibu ya. Jadi silakan hilangkan terlebih dahulu layout yang ada di dalam slide. Dengan cara memblok, kemudian mendelete atau backspace ya. Jadi ruang slide-nya kosong ya. Oke. Langkah berikutnya ya, mohon diperhatikan ya, ketika ingin membuat lingkaran tadi, putaran tadi ya. Langkah pertama adalah Bapak Ibu akan membuat diagram lingkar. Membuat diagram lingkar. Sebenarnya menggunakan fitur diagram lingkar adalah efisiensi ketika membuat spin game itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, bisa juga Bapak Ibu gunakan shapes ya, lingkaran di sini untuk membuat diagram, tetapi untuk efisiensi silakan langsung memilih insert, pilih chart. Di sini ada pilihan pie diagram. Ya, ada pie di diagram. Bapak Ibu pilih ini, kemudian klik OK. Langsung muncul diagram lingkar. Karena kita akan memasukkan nomor atau indikator soal, maka kita harus setting dulu ya. Kita sesuaikan dulu berapa jumlah soal yang akan dibuat. Ya, silakan sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Di sini sudah ada kolom ya untuk mengatur jumlah potongan dalam diagram. Ya, kita akan pilih di kolom yang sebelah kiri, ini adalah untuk menentukan jumlah soal yang akan dibuat. Di sini hanya ada 4 ya, kita tambahkan misalnya 5, 6. Oke, maka jumlah dari irisan atau potongan dalam diagram ada 6. Atau Bapak Ibu bisa menambahkan sampai 7 misalnya. Sebentar. Saya ulangi lagi. Bisa dipelankan, Pak. Siap. Tahap demi tahap ya. Pilih chart, kemudian pilih diagram pie, diagram lingkar ya. Kemudian silakan klik OK, nanti akan langsung muncul diagram lingkar. Di sini hanya ada 4 potongan ya, atau ada 4 irisan saja. Maka silakan sesuaikan dengan jumlah soal yang akan digunakan. Ya, misalnya kita akan tambahkan atau bisa dengan cara otomatis. Nah, oke.
Yang di kolom kanan ini adalah untuk mengatur simetris potongan ya, agar semuanya sama. Kita atur dengan setting angka 1. Maka potongannya akan sama. Oke, 4 saja dulu, tidak apa-apa. Oke. Jadi yang kiri ini adalah jumlah soal yang ingin Bapak Ibu buat ya. Silakan tambahkan di sini. Kalau 10 silakan buat 10 ya. Oke. Oke. Kalau sudah demikian ya, sudah muncul diagramnya ya. Langkah berikutnya adalah kita akan memasukkan angka di dalam potongan diagram ya. Namun sebelum itu kita hapus terlebih dahulu judul di atas ya. Kita delete. Kita delete. Oke. Kita perkecil terlebih dahulu. Kita arahkan ke tengah ya. Untuk memposisikan diagram ini di tengah, kita gunakan fitur format, pilih align ya. Atau bisa langsung secara manual. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa mempercantik dengan menambahkan outline ya di dalam diagram dengan cara memilih insert, kemudian pilih shapes, pilih yang circle. Tekan shift, kita sesuaikan dengan ukuran spinnya. Kemudian kita pilih shape fill, kita hilangkan warna dengan pilih no fill. Kita pilih yang shape outline, kita pilih yang paling tebal. Ya, kemudian kita sesuaikan ukurannya dengan spinnya. Oke, ini Bapak ya. Silakan Bapak Ibu bisa mengkreasikan atau mempercantik dengan cara Bapak Ibu ya, agar tampak lebih nyata ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, silakan gabungkan seluruh objek yang ada di dalam slide dengan cara memblok. Kemudian kita tekan Ctrl G. Ini akan menyatu. Ya. Oke. Oke. Kita sudah membuat spin, langkah berikutnya adalah kita akan membuat jarum. Ya, kita akan membuat jarum atau indikator penentuan soalnya. Ya, kita gunakan fitur insert. Kemudian ada fitur shapes, kita pilih yang segitiga Bapak Ibu ya. Pilih yang segitiga. Kita buat jarum dulu. Ya. Agar nampak nyata, kita tambahkan objek yang lain ya. Oke, kita gabungkan dengan cara menekan shift, tekan kedua objek, pilih format, pilih align, dan pilih center. Yang sudah sesuai, kita arahkan jarum tepat di dalam lingkaran. Mohon maaf Pak Aris, mungkin Ya. terlalu cepat. Oke, baik, saya ulangi lagi ya. Mungkin dari menggabungkan lingkaran tadi Pak, menutup lingkaran. Oke. Dan dijelaskan tahap per tahap caranya supaya tidak terlalu cepat. Oke. Ya. Nah, setelah membuat diagram ini ya, tujuannya adalah untuk mempercantik spin ya. Karena kalau untuk outline itu silakan opsional saja ya, mau diberikan outline maupun tidak silakan ya. Tujuannya adalah agar tampilannya lebih menarik. Ya, dengan cara ya, Bapak Ibu bisa langsung memilih menu insert, kemudian ada pilih shapes, pilih yang lingkaran, tekan shift ya. Tekan shift, sesuaikan dengan ukuran spin. Kemudian pilih shape fill, hilangkan warna di dalam dengan cara pilih no fill. Ya, karena ini masih garis tipis, kita pertebal dengan pilih shape outline, pilih weight, kemudian pilih yang paling tebal. Kalau sudah seperti ini, ya sesuaikan ukurannya dengan spin secara manual. Ya, dikira-kira saja. Oke,
Kemudian kita gabungkan outline ini dengan objek yang sebelumnya kita buat dengan cara memblok, tekan Ctrl G. Sudah menyatu. Baik. Sampai di sini Bapak Ibu, apakah sudah bisa untuk membuat diagram sama menutup lingkaran ini? Bisa dijawab di kolom chatting. Apakah sudah sampai sini? Sudah bisa? Bisa. Ibu Nani Mariani, Bu Siti, sudah lanjut. Oke, oh bisa. Baik, lanjutkan Pak Haris. Oke, baik. Langkah berikutnya adalah kita akan membuat indikator penentuan angka ya atau jarumnya ya dengan cara yang sama ya. Kita pilih menu insert, kita pilih shapes ya, kita pilih bentuk yang segitiga ya. Kita buat dulu nampak seperti jarum ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita tambahkan lagi objek yang lain agar tampak lebih nyata ya dengan lingkaran. Kemudian kita tekan kedua objek ya dengan cara tekan shift, kemudian tekan dua objek biru, pilih format, pilih align, pilih center. Apa tujuannya? Untuk menyejajarkan dua objek yang akan disatukan. Kita geser dulu jarumnya ke bawah ya. Nah, sudah seperti ini, sudah kita buat. Ya, kemudian kita akan menyatukan ya dengan fitur union. Dengan cara tekan dua objek ini dengan menekan shift, kita pilih format, kemudian kita pilih merge shapes, pilih union. Dua objek tadi sudah menyatu. Oke, kita arahkan, kita posisikan sesuai dengan keinginan kita. Silakan mau di bawah atau mau di sebelah kanan, sebelah kiri, tinggal kita posisikan saja. Ya, kita rotasi saja. Misalkan kalau untuk di sebelah kiri kita rotasikan ke kanan 90 derajat. Oke. Agar nampak lebih nyata, kita gunakan fitur Shape Effect ya. Di sini ada pilihannya, silakan Bapak Ibu pilih. Oke. Kita sudah membuat spin dan jarumnya. Oke, tinggal kita buat ornamen yang lain ya agar mempercantik. Silakan Bapak Ibu gunakan objek shapes yang ada di dalam pilihan. Ya. Misalnya seperti ini. Kita posisikan di belakang dengan cara pilih format, pilih pilih send to back. Oke, kita percantik dengan shape effect. Oke, Pak Dokter, bagaimana? Pak Ibu sekalian? Bisa dilanjutkan dulu, Pak Haris. Oke, baik. Sebenarnya kalau kita sudah membuat semua objek ini, ya 50% langkah kita sudah selesai sebenarnya. Ya, tinggal kita membuat animasi, ya baik itu menggunakan trigger ataupun pilihan-pilihan yang ada dalam animasi. Ya. Nah, karena kita akan memutarkan spin ini, ya, maka langkah yang harus Bapak Ibu lakukan adalah menambahkan animasi putar. Ya, dengan cara apa? Dengan cara pilih objek yang akan kita putar. Ya, karena di sini kita akan memutar spin, maka kita klik terlebih dahulu diagram lingkar atau spin yang telah kita buat. Kita klik, ya. Kita klik, kemudian kita pilih animation. Ya. Di sini ada ragam pilihan, ada entrance, ada emphasis, ada exit. Ya, kita pilih yang emphasis dengan memilih spin, maka akan berputar. Oke, ada pertanyaan di dalam kolom chat. Nyari jarum di mana Pak Haris katanya. Oke, jarum itu kita buat ya, Bapak Ibu, kita buat menggunakan fitur shapes ya. Shapes,
ada pilihan segitiga di sini, ya, kita buat jarumnya. Oke. Jadi kita buat sendiri jarumnya ya. Jadi untuk indikator ini silakan Bapak Ibu kreasikan sendiri. Boleh menggunakan jarum atau pakai objek yang lain. Oke. Oke, sampai di sini gimana Pak Dokter, Bapak Ibu sekalian? Baik, lanjutkan Pak Aris. Oke, baik. Kalau sudah seperti ini, ya, sudah memasukkan animasi ke dalam spin, langkah berikutnya adalah agar jarum ini nampak nyata, ya, agar nampak nyata, maka kita akan pilih animasi yang lain ke dalam objek jarum dengan cara klik jarumnya, ya, kemudian pilih animasi atau animation, kemudian di sini pilih lagi yang teeter di sebelah kiri spin, di sini ada teeter. Jadi seolah-olah jarum ini bergerak, ya, seolah-olah jarum ini bergerak. Oke. Oke, baik. Kalau sudah seperti ini, ya, kita akan memasukkan angka ke dalam spin. Ya. Kita akan memasukkan angka atau indikator soal sesuai dengan jumlah soal yang Bapak Ibu akan buat. Dengan cara, silakan pilih insert. Di sini ada pilihan submenu text box. Ya. Silakan pilih text box. Arahkan di dalam slide. Arahkan di dalam slide. Kemudian silakan ketik angka yang akan dibuat. Kita perbesar. Ya. Silakan sesuaikan ukurannya agar bisa masuk ke dalam potongan spin. Kita ubah warna terlebih dahulu. Ya. Oke. Oke. Kalau sudah membuat angka, silakan langsung menduplikasi Bapak Ibu ya. Langsung menduplikasi dengan tekan Ctrl D. Ya, jadi tidak perlu copy paste ya, langsung aja Ctrl D langsung terduplikasi. Ya. Agar lebih efisien, duplikasi semuanya sesuai dengan jumlah indikator yang ditentukan. Oke, sudah. Sudah ada 4 indikator yang saya buat. Ya. Kalau sudah seperti ini, ya, kita akan memasukkan atau men-trigger dengan slide yang lain, Bapak Ibu. Ya. Nah, karena tadi yang saya contohkan di sana, ya, ada beberapa slide sesuai dengan jumlah soal yang dibuat, ya. Karena di sini ada 6, maka kita akan buat 6 slide untuk soal. Oke, ini contohnya Bapak Ibu ya. Kita buat slide yang baru. Kita hapus terlebih dahulu layout yang ada dalam slide. Kita blok dulu ya. Kita hilangkan layoutnya. Kita hapus, kemudian kita buat untuk slide soal. Ya, dengan cara kita memanfaatkan fitur Shapes. Ya. Kita buat dulu indikator soalnya. Ya. Silakan Bapak Ibu gunakan objek yang lain boleh ya. Saya buat dengan lingkaran. Bisa langsung tekan angka ya untuk memasukkan nomor di dalam objek. Oke. Saya ubah warna. Oke. Jadi ini untuk indikator soal yang pertama. Kita letakkan di tengah. Kita letakkan di tengah. Kemudian kita akan membuat 2 tombol di bawah ya. Di sini ada tombol jawab dan tombol kembali ke spin atau back to spin. Kita buat tombol di bawah. Dengan cara yang sama kita gunakan fitur Shapes ya. Kita pilih yang rounded rectangle. Kita buat tombol di bawah, ya. Kita duplikasi, ya, karena kita akan membuat 2 tombol. Kita duplikasi langsung, kita posisikan di sebelah kanan, ya. Kemudian kita ubah warnanya, ya, agar lebih menarik.
kita manfaatkan fitur efek ya agar lebih nampak 3 dimensi. Kita masukkan teks ke dalam tombol ya. Tadi di sini ada tombol jawab, kita langsung tekan saja objeknya, kita langsung ketik teksnya. Kita pertebal. Oke. Di sini kita ketik dengan kembali ke spin. Pertebal, perbesar, sesuaikan dengan ukuran tombolnya. Kemudian kita tambahkan redaksi dari pertanyaannya ya. Dengan cara pilih insert, pilih text box, kita langsung arahkan di tengah. Silakan Bapak Ibu ketik redaksi pertanyaannya. Apa sila pertama misalnya. Ya, ini contoh saja. Kita perbesar. Oke. Kemudian kita buat redaksi atau jawabannya. Ya, tentu di bawah redaksi pertanyaan ya kita gunakan lagi fitur shapes. Ya. Kita pilih yang rounded rectangle. Kita buat di sini agak memanjang ya sesuai dengan jumlah karakter dari jawaban yang akan ditulis ya, silakan. Oke. Silakan Bapak Ibu tulis jawabannya misalnya ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, kita perbesar teksnya sesuaikan dengan kolom jawabannya. Silakan ya. Kemudian agar tidak tampak polos ya, kita percantik dulu backgroundnya Bapak Ibu ya. Kita tekan klik kanan, kita pilih format background. Ada pilihan fill, silakan Bapak Ibu gunakan gradient, picture atau pattern ya. Silakan, kalau saya terbiasa menggunakan sumber digital, maka saya akan menggunakan sumber online atau Bapak Ibu bisa pilih file ketika backgroundnya sudah disiapkan ya. Sebagai contoh, saya pilih file, ya, gambar yang saya ambil dari dokumen, maka muncul seperti ini. Tinggal menyesuaikan saja paduan warnanya agar lebih tampak jelas. Oke. Oke, sampai di sini bagaimana Pak Dokter, Bapak Ibu sekalian? Ya, silakan Bapak Ibu sampai di sini. Ada yang tertinggal? Ya, yang tertinggal dan yang mungkin ada yang sudah oke. Jika memang dulu ya Pak Dokter 60%, 70% sudah oke, terlanjut. Oke. Oke, dilanjutkan. Sudah seperti ini, artinya Bapak Ibu sudah selesai membuat formatnya ya. Tinggal bagaimana membuat hyperlink atau integrasi dari kolom atau slide pertama ke slide-slide yang lain. Ya. Oke. Nah, kita belum buat tombol putar ya, Bapak Ibu ya. Kita buat dulu tombol putar. Ya, kita bisa buat di bawah ya. Oke, kita posisikan di tengah. Kita percantik terlebih dahulu. Kita langsung ketik dalam kolom ya. Putar. Atau stop. Kita perbesar, kita tebalkan. Ya, kita bisa ubah warna agar tidak sama dengan warna spinnya. Oke. Kita akan lanjut ke tahap animasi yang akan kita integrasikan antara spin dengan tombol putar di bawah ya, dengan cara pilih animation, klik animation pad. Ya. Di awal tadi di depan saya katakan bahwa
Jika spin ini sudah dimasukkan animasi ya di sini ya. Ini yang spin. Nah, kita akan mengintegrasikan ya spin ini ke tombol ini ya, tombol yang kuning dengan cara kita pilih objek spinnya, kita pilih indikator ya, kita kemudian muncul seperti ini ya. Kemudian kita pilih durasinya Bapak Ibu ya. Durasi apa? Durasi putarannya. Durasi putarannya. Kita pilih yang paling cepat ya, yang very fast. Ya. Oke. Kemudian di dalam kolom repeat mohon diperhatikan, di dalam repeat kita yang until next click Bapak Ibu ya. Saya ulangi, di dalam kolom repeat silakan pilih until next click. Ya. Kemudian kita pilih trigger. Pilih berputar ketika kita mengklik tombol putar. Oke. Agar jarum ini juga nampak bergetar ya Bapak Ibu, ya maka kita juga harus bisa mengintegrasikan dengan tombol putar. Kita pilih timingnya, ya kita pilih indikator panah ke bawah, pilih timing, ya, pilih triggers, kemudian pilih start effect on click off, pilih yang tombol putar. Oke, kita coba ya Bapak Ibu ya. Sebentar, ini kita ubah dulu ke with previous. Jadi ketika kita slideshow, spin berputar dan tombol jarum juga nampak bergerak. Ya. Agar mengatur durasinya, kita pilih dulu objek jarum, kita pilih timing, ya. Kemudian kita pilih repeatnya sama dengan yang spin tadi Bapak Ibu. Pilih yang until next click. Saya ulangi, pilih yang until next click. Ya. Oke. Kita coba slideshow Bapak Ibu. Ya, jadi spin berputar, jarum pun nampak bergerak. Sampai di sini bagaimana Pak Dokter, Bapak Ibu sekalian? Ya, untuk angkanya belum ikut berputar ya Pak? Belum di grup. Kenapa? Kalau angkanya belum ikut berputar. Oh ya, untuk angkanya belum saya gabungkan. Ya, kita gabungkan dulu Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Randi. Kita gabungkan dulu angkanya ya. Kita tekan shift semua angka ya. Kemudian kita tekan shift juga, klik spinnya. Kita kontrol G. Ya, jadi angka ini menyatu ya. Mohon maaf tadi saya lupa. Oke, kita coba lagi Pak Randi ya. Sebentar. Oke. Timing, karena tadi baru menggabungkan angka, maka kita ulangi lagi animasinya. Pilih until next click, pilih trigger, kemudian pilih yang tombol putar. Oke. Oke. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi angkanya sudah masuk ke dalam spinnya. Ya. Kita posisikan dulu ini di belakang karena jarumnya ada di belakang ya. Kita pilih dulu ke send to back.
Kita ulangi. Oke, sebentar. Oke, jadi ini sudah langsung bergabung. Ya, jadi nanti spinnya berputar, jarum jamnya bergerak. Oke, karena kita akan stop, ya, maka langkah berikutnya kita juga akan menggunakan animasi, Bapak Ibu. Ya, kalau tadi kita sudah memutarkan, maka kita akan menyetopnya, memberhentikan putaran spin ini. Ya, langkahnya adalah karena kita sudah menambahkan animasi ke dalam spinnya. Ya, ke dalam spinnya. Ya, tadi kita sudah membuat triggers ke tombol putar, ya. Maka kita tambahkan terlebih dahulu animasi lagi, Bapak Ibu. Ya, animasi lagi ke dalam spinnya dengan memilih Add Animation. Ya, kita pilih yang appear saja. Kemudian kita arahkan ke bawah, ya, dari animation pen kita arahkan ke bawah, kita geser ke bawah. Oke. Kemudian kita klik lagi, Bapak Ibu. Kita klik lagi yang spinnya, ya. Kemudian kita berikan trigger ke tombol stop dengan cara memilih indikator panah ke bawah, pilih timing, ya. Kemudian kita pilih sudah sama, ya, sudah ada di sini triggernya secara otomatis, ya. Maka kita akan coba, ya, langsung berhenti, stop. Oke, bagaimana Pak Randi, Bapak Ibu sekalian, sampai tahap ini? Ya, silakan bisa tanya Bapak Ibu, bisa terus di kolom chat. Ya, termasuk ini ya dari Bu Rani, ya memang apabila Bapak Ibu belum bisa mengikuti secara langsung, ya nanti bisa kami share rekamannya. Nanti juga akan di-share juga PowerPoint step by step juga nanti akan di-share oleh Pak Haris. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba secara mandiri. Kemudian nanti kalau kesulitan bisa tanya di grup, nanti akan dijawab oleh Pak Haris, gitu ya. Nanti kita coba semampunya dulu malam ini secara langsung. Gitu sih. Mungkin itu dulu. Mungkin silakan sambil nulis pertanyaan bisa dilanjutkan Pak Haris. Oke, baik. Saya lanjutkan dulu, ya, Pak Randi, ya. Oke. Langkah berikutnya adalah kita akan mengintegrasikan angka ke dalam slide yang lain, ya, karena spinnya sudah berputar, ya, stop, maka kita akan men-trigger, ya, angka atau nomor soal ke slide yang lain dengan cara, ya, mohon perhatikan Bapak Ibu, dengan cara kita pilih angka, ya, atau nomor soal, kita pilih insert, kita pilih hyperlink. Kita pilih hyperlink. Saya ulangi, klik angka, ya, pilih insert, pilih hyperlink, akan muncul seperti ini. Ya, kita pilih place in this document. Artinya kita akan menghyperlink di dalam slide yang ada dalam PowerPoint. Ya, fungsi hyperlink ini sebenarnya Bapak Ibu bisa memasukkan juga dengan file yang ada di luar PowerPoint, ya. Tapi karena kita masih bermain di dalam slide, maka kita hanya memilih hyperlink, place in this document, kita pilih slide nomor soalnya. Karena nomor soal tadi, maaf, yang saya maksud adalah slide soal yang pertama. Di slide yang kedua, maka kita pilih angka 1 ini, kita pilih insert, pilih hyperlink, kita pilih place in this document, kita pilih slide yang kedua. Ya, ini masuk ke pertanyaan yang pertama.
Biasanya untuk versi 2013 sampai ke atas langsung ada reviewnya di sini. Oke, jadi ketika kita memilih, misalnya jarum ini berhenti di angka 1, kita pilih angkanya, maka akan langsung muncul ke slide pertanyaan. Oke. Saya lanjutkan ya, Randy. Kemudian, kalau sudah kita menjawab, mohon maaf, sudah memilih angka dan masuk ke slide pertanyaan, yang nanti akan muncul seperti ini, tentu kita harus menyembunyikan jawaban terlebih dahulu. Menyembunyikan jawaban terlebih dahulu. Agar memudahkan Bapak Ibu ya mengatur animasi atau triggernya, ya beri nama dulu pada setiap objek yang ada dalam slide. Ya, dengan cara pilih home, pilih select pen. Ya, kita ubah dulu nama-nama semua objek yang ada di dalam slide. Kita pilih objek yang jawaban misalnya di sini ya. Di sini akan muncul langsung pilihannya. Kita ubah dulu namanya jawaban. Ya. Kemudian kita pilih lagi yang tombol jawab ya. Jadi jawaban yang ini akan muncul ketika kita menekan tombol jawab. Maka terlebih dahulu kita ubah nama tombol jawab dengan nama tombol jawab. Oke. Ya, kemudian sekalian kita ubah lagi nama yang lain, kembali ke spin ya. Kita juga beri nama tombol ini kembali ke spin atau tombol kembali ke spin ya. Oke. Setelah ini ya, kita gunakan dulu fitur animasi agar ketika masuk ke slide ini indikator soal dan pertanyaannya ada transisinya ya. Kita gunakan animasi dulu. Misalnya fly in ya, dari atas ke bawah misalnya. Kita pilih start with previous. Ya, jadi ketika slide ini masuk, maka secara otomatis indikator soal juga masuk. Begitupun dilakukan di redaksi pertanyaan. Kita pilih animasi fly in with previous. Jadi ketika masuk ke slide ini, secara otomatis ini langsung masuk Bapak Ibu. Kita akan sembunyikan dulu jawaban, ya. Kemudian kita bermain animation pen. Ya, kita akan memunculkan jawaban ketika kita mengklik jawab dengan cara pilih objek jawaban ya, kita pilih animasi mana yang akan kita pilih, silakan Ibu boleh zoom, boleh fade, boleh yang lain ya. Misalnya ini. Ya. Kita pilih indikator panah ke bawah di dalam animation pen. Ya, pilih timing. Ya, di sini ada pilihannya. Kemudian kita pilih triggers. Kita pilih tombol mana yang akan kita gunakan untuk jawab. Kita pilih tombol jawab. Oke, kita coba Bapak Ibu. Saya slideshow. Jawaban tersembunyi. Ya, jadi untuk menampilkan jawaban kita klik jawab, maka akan muncul. Oke. Ya. Langkah berikutnya, karena soal yang satu sudah dijawab, maka kita akan mengembalikan ke slide spin lagi. Dengan cara kita akan men-trigger tombol kembali ke spin, ya, untuk bisa langsung kembali ke slide yang pertama. Dengan cara klik tombol kembali spin, ya, kemudian kita langsung insert. Ya, pilih insert, kemudian hyperlink, pilih ke slide yang pertama atau di beranda ya. Ini ada previewnya, ada previewnya. Kita klik OK. Saya contohkan, ketika sudah dijawab, kita akan kembali ke spin, kita klik tombol kembali ke spin, maka akan muncul layar menu yang pertama. Kemudian kita bisa melanjutkan dengan memutar spin dan menentukan nomor soal yang lain. Oke.
Oke, sampai di sini bagaimana Pak Randi, Bapak sekalian? Oke, silakan Pak Dokter, Pak Randi. Mungkin bisa sambil dilanjut dulu, Pak Haris. Oke, kalau sudah membuat slide soal, sebenarnya sudah selesai Bapak Ibu. Sudah selesai. Tinggal Bapak Ibu memperbanyak slide yang ini sesuai dengan jumlah angka atau jumlah soal yang ada di dalam SPIN. Caranya, karena kita tidak harus membuat animasi dari awal lagi, secara efisiensi kita tinggal menduplikasi saja slide yang ini dengan cara Ctrl D. Ya. Nah, ini sudah terduplikasi. Silakan sejumlah soal yang ingin Bapak Ibu buat berapa. Ya, tinggal nanti ubah saja indikator angkanya. Ya, ini soal nomor 2, jawabannya ganti, ya, pertanyaannya ganti, dan sebagainya. Maka ketika kita akan mencoba spin kembali, ya, misalnya kembali ke spin, saya putar, stop, misalnya di angka 2 misalnya ya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu juga harus mengulang lagi, karena yang tadi hanya format tampilan soal saja, tapi kalau untuk hyperlink dan trigger, Bapak Ibu harus buat lagi ya dengan cara klik tiap nomor soal, ya, kemudian klik insert, pilih hyperlink, pilih slide soalnya. Karena tadi nomor 2, maka kita pilih yang slide ketiga. Seperti itu. Kita coba. Ya, kita pilih yang kedua, maka langsung muncul di sini. Ya, secara format animasi di slide ini juga sudah tersetting Bapak Ibu ya. Tinggal jawab saja, kembali ke spin. Oke, saya kira demikian Pak Randi, Bapak Ibu sekalian terkait dengan game spin game. Tinggal cantik saja backgroundnya di sini Bapak Ibu, silakan percantik ya, gunakan gambar-gambar yang menarik ya atau foto yang sudah Bapak Ibu siapkan. Demikian Pak Randi. Ya, mungkin ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Bisa tidak Pak lingkarannya berputarnya nggak goyang-goyang, itu ada porosnya gitu. Maksudnya biar rapi gitu. Ini tadi mungkin bisa, ada sedikit ya, bisa. goyang. Ini bisa, ya bisa. Karena faktor apa ini tadi Pak? Goyang-goyang Ya, ini tadi. karena faktor dari ketidaksimetrisan outline yang saya gunakan Pak Randi di sini. Ya. Saya contohkan ini ya, spin yang saya buat sebelumnya ya. Karena ini kan saya buat dadakan ya saat latihan. Yang saya buat sebelumnya ya di sini saya contohkan dulu. Jadi agak miring ya berarti ya Pak ya lingkarannya. Ya. Kalau lingkarannya bulat tepat berarti putarannya pas ya. Begini ya Pak Randi ya. Ya. Nah ini stabil ya, begitu ya. Kalau tadi karena outline yang saya buat ada 3 outline, ya itu mungkin karena tidak simetris, tidak sejajar, maka ketika berputar maka akan bergoyang Pak Randi. Ya. Demikian Pak Randi. Baik. Oke, jadi itu ya Bapak Ibu. Kemudian dari Pak Dewa, teknis soalnya ini nggak bisa sekali belajar. Betul Bapak. Jadi termasuk saya pribadi ini kemarin juga ikut mencoba-coba juga beberapa kali juga ini materi dari Pak Haris ini. Pastinya harus dicoba beberapa kali karena memang fungsi-fungsinya terkadang kita baru paham itu setelah mencoba. Terus kemudian ya dari Bu Widya. Ya, rekaman nanti akan kita upload, akan kita share malam ini, gitu ya. Paling lambat besok pagi lah. Akan kita share, termasuk materi step by step nanti akan di share Pak Haris di grup, bisa lihat materi step by stepnya, bisa juga lewat videonya. Kemudian ini penting ini Pak. Apakah pembuatan game ini hanya dimainkan satu arah? Maksudnya mungkin minta teknis bagaimana seperti apa Pak? Pak Haris mungkin teknis penyampaian ke siswa atau idealnya maksudnya untuk apa namanya ice breaking atau apa silakan mungkin baik. Jadi sebenarnya game ini adalah kita yang mengendalikan para Bapak sekalian. Jadi misalnya kalau kita bermain ini ya, kemudian kita tentukan nomor absen, misalnya silakan absen 1 bilang stop ketika spin berputar gitu. Jadi nanti mereka yang mengatakan stop untuk permainan. Tapi sebenarnya game ini gurulah yang mengendalikan, ya, guru yang mengendalikan. Karena apa? Karena kita sudah mengatur jawaban dan sebagainya.
maka kita yang akan menentukan kapan jawaban dibuka. Ya, misalnya siswa itu akan mencoba lagi untuk menjawab karena salah ya. Kita bisa kembali ke spin lagi Bapak Ibu. Kita kembali ke spin lagi ya, kemudian anak tersebut kembali mencoba putaran ini dengan mungkin muncul dengan angka yang berbeda ya. Dan mungkin sudah benar, baru kita akan lanjutkan ke soal yang berikutnya. Jadi sebenarnya game ini adalah di bawah kendali Bapak Ibu sekalian. Demikian Pak Randi. Ya memang idealnya mungkin di kelas ya Pak, ditampilkan di viewer gitu ya, jadi jenis kayak ice breaking mungkin ya Pak ya, mungkin bisa kayak gitu. Untuk pembelajaran untuk soal-soal secara online nanti kita bahas besok ya Pak ya. Ya. Kalau untuk soal-soal online ya, karena memang ada fungsi di dalam PowerPoint ya, nanti sebelum saya mengakhiri pertemuan ini saya akan berikan tugas ke Bapak Ibu, apabila belum ada aplikasi ClassPoint di dalam PowerPoint-nya, maka hendaknya untuk menginstal terlebih dahulu. Apabila mungkin caranya belum paham, nanti besok akan saya jelaskan besok malam bagaimana cara menambahkan ClassPoint di dalam PowerPoint. Nah, ClassPoint ini adalah fungsi pembuatan kelas di dalam PowerPoint. Jadi nanti kita akan membuat kuis interaktif ya, misalkan pilihan ganda, esai, atau jawaban-jawaban yang membutuhkan sebuah gambar, itu bisa kita gunakan dengan ClassPoint. Maka nanti insya Allah besok akan saya sampaikan terkait dengan penggunaan atau pemanfaatan ClassPoint di dalam PowerPoint. Demikian Pak Randi. Baik. Termasuk kalau ini tadi mungkin ditampilkan di ClassPoint bisa nggak Pak? Kalau yang ini? Kalau yang ini kita bisa langsung slideshow Pak Randi. Slideshow aja ya, kayak menampilkan di. ClassPoint itu adalah untuk kuis. Kuisnya ya, tinggal ya. Oke. Kalau ini slideshow bisa ditampilkan di Zoom itu, ditunjuk siswanya juga bisa ya Pak ya. Betul. Ya. Baik, silakan jika ada pertanyaan. Ini ada dari Pak Usman ya. Bagaimana jika ditampilkan dengan ClassPoint ya? Nanti besok kita akan membuat, Pak Haris akan membuat kuis interaktif dengan offline dan juga dengan ClassPoint. Nanti bisa Bapak Ibu bisa install dulu ClassPoint-nya, atau besok juga kita akan pandu ya. Apabila sampai besok mungkin belum install, besok juga akan pandu Pak Haris untuk menginstalnya ya. Menginstal ClassPoint-nya ya. Jadi nanti ClassPoint-nya nanti akan masuk ke dalam PowerPoint seperti ini, nanti kita akan bahas besok. Jadi bisa install dulu, bisa install besok juga, tidak masalah. Jadi nggak perlu khawatir. Yang jelas ClassPoint nanti akan membantu Bapak Ibu untuk memberikan soal-soal yang sifatnya secara online. Ya, kalau ini kan offline ya. Hari pertama juga offline, nanti hari ketiga kita belajar kuis interaktif yang online. Mungkin itu Bapak Ibu bisa menuliskan lagi pertanyaan di kolom chat jika masih ada tentang baik yang pertama tadi pertama tadi Pak Aris namanya hide and seek memory game. Kemudian di sini spin game, silakan bisa mencoba Bapak Ibu ya. Kalau masih ada waktu mungkin bisa dipraktekkan sedikit Pak Aris tentang cara instalasi ClassPoint-nya, biar besok mungkin Bapak Ibu bisa langsung mempraktekkan, karena masih ada sekitar 13 menit cukup untuk mempraktekkan cara download dan installnya ClassPoint-nya. Ya, oke, baik. Saya contohkan ya Bapak Ibu ya. Sebentar, saya buka Google Chrome. Bentar ya, saya buka Google Chrome terlebih dahulu. Oke, sudah muncul Pak Randi di layar? Ya, sudah Pak. Oke, untuk menginstal ClassPoint agar masuk ke dalam PowerPoint yang mungkin Bapak Ibu belum miliki, yaitu dengan cara masuk dulu ke browser atau mesin pencari yang Bapak Ibu miliki di perangkat Bapak Ibu ya. Kalau saya gunakan PowerPoint, Google Chrome, tinggal klik saja ketik dengan
Class Point. Ya. Pilihannya di sini ada Class Point App, Bapak Ibu ya, ada Class Point App, ada Class Point ya. Nah, perlu dibedakan kalau Class Point App itu adalah aplikasi yang akan digunakan siswa ya. Aplikasi yang akan digunakan siswa ketika masuk ke dalam kelas. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Akan muncul kolom ID atau class code-nya. Ya, seperti ini. Nanti tinggal masukkan saja, instruksikan mahasiswa atau siswa untuk masuk dengan menggunakan kode dan masukkan nama. Pilih join. Nah, ini untuk laman untuk siswa atau mahasiswa Bapak Ibu ya. Kemudian kita akan menginstal ClassPoint agar terpasang di dalam PowerPoint. Dengan cara klik atau ketik ClassPoint, maka di sini akan ada pilihan classpoint.io. Classpoint.io. Kita pilih ClassPoint. Ya. Kalau sudah muncul seperti ini Bapak Ibu, ya nanti akan langsung muncul fitur download now, ya download now. Artinya apa Bapak Ibu akan mengunduh aplikasi ClassPoint. Ya, kalau sudah terunduh, nanti akan masuk ke file dokumen Bapak Ibu download, maka tinggal menginstal saja, ya. Tinggal menginstal. Sangat mudah sekali, Ibu, sangat sederhana sekali, tinggal install, ya. Nanti secara otomatis kalau sudah terpasang atau terinstall, maka akan langsung muncul di PowerPoint Bapak Ibu. Biasanya akan muncul langsung di menu bar di sini, New ClassPoint. Nanti akan masuk dulu Bapak Ibu sudah terinstall di PowerPoint, maka langkah berikutnya adalah Bapak Ibu sign up dulu ke aplikasinya dengan cara sign in. Ya, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu tinggal masukkan email, institusi, ya dan password. Oke, demikian Pak Randi. Baik, ini ada pertanyaan nanti apakah siswa juga harus download aplikasi atau bisa langsung di web? Tidak perlu Bapak Ibu ya. Siswa atau mahasiswa langsung saja masuk ke ClassPoint app. Tidak perlu menginstal ClassPoint. Karena sebenarnya ClassPoint itu yang terpasang di PowerPoint adalah kendali guru atau dosen untuk menampilkan kuis di dalam kelas. Sedangkan siswa atau mahasiswa itu ya hanya langsung masuk ke ClassPoint. Bisa langsung masuk ke browser Google Chrome, ketik classpoint.app, maka akan muncul laman seperti ini. Oke. Sebagai contoh, Bapak Ibu ya, sudah Bapak Ibu nanti buat kuisnya, nanti akan saya jelaskan ya, besok insya Allah ya. Nanti akan ada slideshow. Kalau sudah slideshow di sini, nanti akan muncul kode kelasnya biasanya di sudut kanan atas ya, di dalam layar PowerPoint. Demikian Pak Randi, Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak Aris. Pastinya akan sangat menarik nanti di hari terakhir karena Bapak Ibu bisa mencoba secara online gitu ya. Jadi mungkin yang apalagi sekarang Bapak Ibu sebagian besar masih banyak yang daring di Pulau Jawa, ada yang sudah offline, ada yang masih online. Nah, itu silakan bisa dicoba agar pembelajaran lebih menarik ya, jadi suatu aplikasi mungkin bisa jadi ini yang baru gitu ya, hal yang baru termasuk saya sendiri gitu ya. Mungkin dari Bapak Ibu sudah pernah ada yang mencoba, boleh dicoba lagi, diingat-ingat lagi materi tentang ClassPoint, nanti kita akan coba gitu ya. Mungkin itu aja Pak Aris, nanti sampai mungkin besok atau besok pagi Bapak Ibu bisa mencoba materi hari ini, bisa juga sambil menginstal ClassPoint-nya. Kalau belum terinstall besok diingatkan lagi, nanti kita praktekkan menginstal bersama, sign up dan lain-lainnya. Atau ada yang ditambahkan Pak Haris untuk malam ini? Ya, tambah dari saya Bapak Ibu, ya mungkin nanti untuk langkah-langkah sudah saya sertakan di bawah ini ya. Ini saya kirim ke grup atau ke Pak Randi, akan dikirim ke grup. Ya, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu ketika membuat spin ini adalah prosedur insert animasinya. Ya, kenapa saya katakan demikian?
Karena ketika Bapak Ibu membuat animasi dalam spin, kemudian langkahnya salah, ya, mohon maaf, langkahnya salah, maka nanti ketika di slideshow itu Bapak Ibu ya, kadang kita tidak bisa men-stop, semuanya terus berputar, ya, terus berputar. Maka yang perlu diperhatikan adalah di dalam kolom animation pen di sini, ya. Nah, perhatikan di sini ada kolom animation pen, ya, di sini ada 3 animasi Bapak Ibu ya, animasi untuk spinnya, ya, animasi untuk jarumnya. Dan ini adalah animasi tambahan untuk memberi jeda. Tujuannya apa? Agar spin ini bisa stop. Kalau tidak ada spin ini, Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu klik putar atau tombol stop, maka terus akan berputar. Tidak ada perhentian di sana. Ya, jadi mohon perhatikan ketika membuat spin ini, perhatikan di animation pen-nya. Saya kira demikian, Pak Randi. Oke, baik Pak Aris, terima kasih materi untuk hari ini ya. Nanti kita akan kirim segera untuk materi yang dari Pak Aris ini, langkah-langkah step by step-nya. Kemudian rekaman kita akan upload malam ini. Kalau selesai nanti malam akan saya share juga di grup gitu ya. Nanti akan kami rekap Bapak Ibu, jadi tak perlu khawatir. Jadi nanti di dokumen akhir itu ada satu halaman isinya sertifikat, undangan, kemudian daftar hadir, kemudian ada laporan pengembangan diri, ada materi yang bisa di-download, kemudian ada link Zoom hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nanti akan saya jadikan satu halaman di web. Nanti itu ketika lupa, Bapak Ibu tinggal klik link itu, lengkap sudah semua di sana. Jadi belajar lagi, download dokumen lagi, bahkan dokumen yang sudah 1 tahun yang lalu kami adakan lebih kegiatan inovatif masih ada, bisa di-download lagi. Insya Allah kami simpan semua database lengkap gitu ya. Jadi termasuk video-videonya, mau belajar lagi yang 1 tahun yang lalu masih bisa, dan yang lainnya. Insya Allah tetap kita simpan lengkap di link web yang nanti akan kami bagikan di pertemuan terakhir. Mungkin itu dari kami Bapak Ibu untuk hari kedua. Artinya masih ada 1 hari lagi. Apabila hari ini ada yang dipermasalahkan, nanti bisa tulis di grup atau bisa juga dibahas besok. Jadi nggak perlu khawatir. Kita jumpa lagi besok malam, Bapak Ibu, di jam dan waktu yang sama. Terima kasih Pak Haris atas materi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan malam-malam belajar bersama di kelas Guru Inovatif Indonesia. Kita jumpa lagi besok. Bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia. Salam. Terima kasih Bapak Ibu.